Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap pada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Barotul Ufa selaku dosen pengampu statistika, dan teman-teman yang kami cintai, kami banggakan. Perkenalkan, saya di sini selaku moderator dari kelompok 6, dan dari pemaparan materi kelompok kami ada Mbak Risma Isnani, ada Adela Mai Putri Susilo dengan NIM 202 dan 203. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul rank, mean, deviasi, varians, dan standar deviasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang rank, mean, deviasi, varian, standar deviasi. Rank atau jarak. Rank ialah ukuran penyebaran data yang menyatakan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dari sekelompok data yang ada. Satuan dari jangkauan ini sama dengan satuan datanya. Jarak atau kisaran nilai rank merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena data mendekati nilai pusat. Jarak atau rank yaitu nilai terbesar strip dikurangi nilai terkecil. Contoh, berikut adalah laju inflasi dari negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hitunglah jarak atau rank. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama berisi tahun, dan sisa ketiga adalah berisi nama-nama negara. Di tahun 2002, laju inflasi Indonesia yaitu 10%, sedangkan Thailand 2%, Malaysia 2%. Tahun 2003, laju inflasi Indonesia yaitu 5%, sedangkan Thailand 2%, Malaysia 1%. Laju inflasi tahun 2004, Indonesia yaitu 6%, Thailand 3%, dan Malaysia 2%. Tahun 2005, laju inflasi Indonesia 17%, 6%, dan 4%. Laju inflasi Indonesia pada tahun 2006, 6%, 3%, Thailand 3%, dan Malaysia 3%. Penyelesaian. Di sini ada 4 bagan. Yang pertama berisi nilai, dan sisanya yaitu negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Jika diambil dari nilai tertinggi, Indonesia mendapatkan 17% inflasi. Jika Thailand 6 dan Malaysia 4. Nilai terendah dari inflasi laju Indonesia yaitu 5, Thailand 2, dan Malaysia 1. Jika dihitung jarak, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah yaitu Indonesia 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Jika Thailand 6 dikurangi 2 sama dengan 4, dan Malaysia 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Yang selanjutnya yaitu mean deviasi atau simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviasi adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai dari menyimpang rata-ratanya. Simpangan rata-rata ada 2, yaitu yang pertama menghitung simpangan rata-rata dari data tunggal.
Rumusnya yaitu SR adalah X1 dikurangi X rata-rata ditambah X2 dikurangi X rata-rata sampai XN dikurangi X rata-rata dibagi N. Contoh soalnya yaitu ada 5 angka, yaitu 5, 6, 8, 5, dan 7. Tentukan nilai simpangan rata-rata dari data di atas. Hasilnya yaitu X rata-rata adalah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 dibagi 5 sama dengan 6,2. Selanjutnya yaitu mencari simpangan rata-rata. Sehingga nilainya SR adalah 5 dikurangi 6,2 ditambah 6 kurangi 6,2 ditambah 8 dikurangi 6,2 ditambah 5 kurangi 6,2 ditambah 7 kurangi 6,2 dibagi 5 menjadi 1,2 ditambah 0,2 ditambah 1,8 ditambah 1,2 ditambah 0,8 dibagi 5 menjadi 5,2 dibagi 5. Hasil akhir dari simpangan rata-ratanya yaitu 1,0,4. Yang kedua yaitu menghitung min deviasi dari data kelompok. Rumusnya yaitu SR sama dengan F1 dikali X1 dikurangi X rata-rata ditambah F2 dikali X2 dikurangi X rata-rata ditambah sampai Fn dikali Xn dikurangi X rata-rata dibagi F1 ditambah F2 ditambah sampai Fn. Contoh soal yaitu berada di tabel berikut. Nilainya yaitu 6, 7, 8, 9, 10 dan frekuensinya yaitu 10, 6, 4, 8, dan 2. Tentukan nilai simpangan dari rata-rata di atas. Cara menemukan simpangan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi yaitu X rata-rata sama dengan 10 dikali 6 ditambah 6 dikali 7 ditambah 4 dikali 8 ditambah 8 dikali 9 ditambah 2 dikali 10 dibagi 10 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 2,26 dibagi 30. Hasilnya yaitu 7,53. Setelah diketahui rata-ratanya, kita mencari simpangan rata-rata. Sehingga nilainya yaitu SR sama dengan 10 dikali 6,76 dikurangi 7,53 ditambah 6 kali 7 dikurangi 7,53 ditambah 4 dikali 8 kurangi 7,53 ditambah 8 dikali 9 kurangi 753 ditambah 2 dikali 10 dikurangi 7,53 dibagi 10 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 2 menjadi SR adalah 15,3 ditambah 3,18 ditambah 1,88 ditambah 11,76 ditambah 4,94 dibagi 30 sama dengan 37,06 dibagi 30 sama dengan 1,24. Hasil akhir dari simpangan rata-rata dari contoh di atas yaitu 1,24. Selanjutnya yaitu varian dan standar deviasi. Varian adalah ukuran dengan penggunaan rataan berbobot dari kuadrat jarak setiap nilai data terhadap pusat data tersebut. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Apakah itu standar deviasi?
Standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya varian dan standar deviasi memiliki pengertian yang sama, yaitu memiliki bobot nilai yang seragam atau rata-rata. Varian dapat dibedakan antara varian populasi dan varian sampel. Varian populasi adalah varian kuadrat dari setiap data terhadap rata-rata hitung semua data dalam populasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam simpang baku dan varian data tunggal. Di sini tertulis bahwasannya rumusnya yaitu simpang baku untuk populasi kuadrat n sigma kurung buka xi min u atau rata-rata populasi kurung tutup kuadrat. I sama dengan 1 dibagi n. Dan ada satu lagi untuk variansi untuk data tunggal. Bedanya hanya di kuadrat dan tidaknya. Jadi variansi atau O kuadrat, kalau nggak salah ya bacanya O kuadrat, n sigma kurung buka xi min u kurung tutup kuadrat. I sama dengan 1 per n atau banyaknya data. Selanjutnya langsung saja masuk ke dalam contoh, yaitu di sini tertuliskan berat badan sekelompok siswa disajikan berikut ini dalam kilogram: 45 kg, 44 60, 54 47 50. Tentukan simpang baku dan variansi. Jawab. Langkah 1, menentukan rata-rata, yaitu tertulis rumusnya adalah X sama dengan N sigma XI, I sama dengan 1 per N. Langsung N sama dengan dulu, ditulislah semuanya dulu. 45 ditambah 44 ditambah 60 tambah 54 ditambah 47 ditambah 50 dibagi jumlah dari keseluruhannya tadi, yaitu 6 6 sama dengan 300 per 6 sama dengan 50. 300 dari penjumlahan 45 tambah 44 dan seterusnya tadi. Selanjutnya yaitu langkah 2, menentukan simpang baku. Rumusnya tertulis di sini. Simpang baku sama dengan kuadrat n sigma kurung buka xi min u kurung tutup kuadrat. I sama dengan 1 per n. Selanjutnya sama dengan kuadrat buka kurung 45 min 50 tutup kurung kuadrat ditambah kurung buka 44 min 50 kurung tutup kuadrat, dan selanjutnya sampai angka terakhir, yaitu dari jumlah berat badan siswa jumlah siswa tadi dan ditambah dengan akar 2 seperti itu. Selanjutnya sama dengan kuadrat kurung buka min 5 kurung tutup kuadrat ditambah min 6 kurung tutup kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah kurung buka min 3 kurung tutup kuadrat plus 0 kuadrat dibagi 6 atau jumlah dari berat badan siswa tadi 6. Selanjutnya sama dengan kuadrat 25 ditambah 36 ditambah 100 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 0. Dari mana itu? Yaitu dari pengkuadratan angka sebelumnya tadi.
dan kemudian dibagi 6. Selanjutnya sama dengan kuadrat 186 dibagi 6. Selanjutnya sama dengan kuadrat 31. Yang selanjutnya yaitu simpang baku dan varians data kelompok. Di sini tertuliskan rumusnya yaitu S atau simpang baku sama dengan kuadrat N sigma F1 kurung buka XI sama dengan sigma kurung tutup kuadrat I sama dengan 1 per N min 1. Jadi penjelasannya, sigma atau rata-rata populasi, FI frekuensi setiap kelas atau XI. Jadi XI dan FI itu sama, N banyaknya data. Di sini terdapat data nilai ulang bahasa Inggris yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Bisa dilihat sendiri pada PPT ataupun makalah ada. Kemudian di situ juga ada jawaban. Data nilai ulang bahasa Inggris dapat dilengkapi sebagai berikut. Di situ terdapat sebuah tabel yang berisikan data nilai ulang bahasa Inggris yang sudah dilengkapi. Bahwasanya kita tadi sudah tahu apa itu XI, FI dikali XI, XI min X dan lain sebagainya. Dan kita bisalah pasti membaca sendiri mungkin. Selanjutnya di sini ada penyelesaian yaitu rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 1.320 dibagi 10 20. Oh maaf itu seharusnya 1000 ya, 1320 dibagi 20 hasilnya 66. Kemudian simpangan baku, di situ tertuliskan rumus S sama dengan kuadrat kemudian N sigma F1 kurung buka XI min sigma kurung tutup kuadrat, kemudian I min 1, I sama dengan 1 maksudnya, dibagi N sama dengan 920 dibagi 20 sama dengan kuadrat 46. Selanjutnya variansi sama dengan S2 sama dengan kurung buka kuadrat 46 kurung tutup kuadrat sama dengan 46. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.